936 terus membohongiku. Di dalam kamar ada karpet, kalau jatuh juga tidak akan sakit. Tapi akan menimbulkan suara, bak. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka. Di kamar Ricky Mo, orang yang bisa sembarangan membuka pintu, selain Ricky Mo siapa lagi? Amanda Mu tidak menoleh, tetap terletak di atas tanah. Suara langkah kaki semakin mendekat. Amanda Mu malah tiba-tiba berkata, keluar. Langkah kaki berhenti sebentar, tapi semakin cepat dan semakin dekat. Kekhawatiran dan ketidaktenangan di hati Amanda Mu semakin besar. Aku suruh kamu keluar, kamu tidak dengar. Kamu jangan ke sini. Ricky Mo berjalan dan jongkok di hadapan Amanda Mu, lalu memeluknya. Lepaskan. Amanda Mu melepaskan tangan Ricky Mo dengan dingin. Wajah Ricky Mo seperti biasa, tetap mau memeluk Amanda Mu. Reaksi Amanda Mu semakin marah. Amanda Mu berusaha keras mendorong Ricky Mo, sudah aku suruh kamu keluar, kamu jangan sentuh aku. Aku mau kamu keluar. Karena perasaan yang terlalu bergejolak, suara Amanda Mu sedikit tajam. Amanda Mu bahkan dibuat terkejut dengan suaranya sendiri. Amanda Mu terbengong di atas lantai, melihat ke arah pintu, dan suaranya agak tenang, keluar. Ricky Mo tentu tidak mungkin keluar. Ricky Mo perlahan-lahan memeluk Amanda Mu ke dalam pelukan dengan kuat. Amanda Mu memberontak. Ditambah tubuh Amanda Mu memang sangat lemah, tadi saja susah sangat lemah. Dia dipeluk oleh Ricky Mo di dalam pelukan dan tidak bergerak. Kedepannya aku. Amanda Mu berhenti sedikit dan suaranya sangat ringan, apakah tidak dapat berdiri lagi? Ricky Mo seperti langsung mengelak, bukan. Amanda Mu menggelengkan kepala dan berkata, kamu membohongiku, aku tidak percaya. Ricky Mo sedikit keras kepala, tapi dia dan Ricky Mo tidak sama. Dia merasa dirinya sekarang untuk sementara masih bisa mempertahankan tenang. Aku bilang tidak ya tidak, suara Ricky Mo sangat dingin, sama dengan kepastian dan keyakinan dulu. Ricky Mo menepuk punggung Amanda Mu dan menghibur, percayalah padaku. Amanda Mu tetap menggeleng, kamu terus membohongiku. Amanda, Ricky Mo memanggil nama Amanda Mu dan berkata dengan tetap serius, kamu bicara seperti ini, apa tidak takut aku marah? Amanda Mu menundukkan kepala dan menggigit bahu Ricky Mo. Sampai merasakan rasa darah, Amanda Mu tetap tidak melepaskan bibirnya dari bahu Ricky Mo. Ricky Mo juga tidak menghentikan Amanda Mu, hanya menegangkan bahu. Ibu. Di luar tiba-tiba terdengar suara Joanna Mo. Amanda Mu seperti tersadar dari mimpi, akhirnya menghela napas dan memanggil, Joanna. Ibu, tadi Ricky Mo masuk dengan buru-buru, tidak sempat menutup pintu, Joanna Mo langsung mendorong pintu dan masuk. Amanda Mu dan Ricky Mo masih berpelukan di lantai, Joanna Mo bertanya bingung, kenapa kalian duduk di lantai? Di lantai tergerai karpet, jadi tidak dingin. Joanna Mo langsung ikutan duduk di lantai juga. Kedua kaki dilipat, menoleh pada Ricky Mo dan Amanda Mu. Sebelumnya saat Joanna Mo dan Amanda Mu tinggal bersama, Amanda Mu terkadang akan duduk di karpet dan bermain puzzle. Jadi Joanna Mo juga kira Ricky Mo dan Amanda Mu bermain di atas lantai. Tapi setelah dia melihat beberapa saat, baru merasa suasana sepertinya agak salah. Joanna Mo meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi ekspresinya menjadi lebih patuh, dan menatap mereka dengan bingung. Ricky Mo memeluk Amanda Mu dalam pelukan, menoleh kepada Joanna Mo dan berkata, kamu keluar dulu, ibu sudah lelah, harus istirahat. 937 Lihat aku. Joanna Mo mendengar perkataan Ricky Mo, melihat Ricky Mo, lalu melihat lagi ke arah Amanda Mu. Setelah itu Joanna Mo berdiri dengan sedikit ragu, ibu, aku pergi duluan ya. Setelah Joanna Mo selesai berkata,
dia menunggu Amanda Mu untuk menoleh menatapnya. Tapi Amanda Mu tidak memiliki reaksi apapun, malah Ricky Mo berkata satu kalimat, "Pergi saja." Joanna Mo merasa sedikit aneh. Kenapa ibu tidak mempedulikannya? Selain itu, ibu dan ayah sepertinya tidak terlalu senang. Joanna Mo keluar sambil menolehkan kepala beberapa kali. Saat keluar, Joanna Mo tidak lupa membantu Ricky Mo dan Amanda Mu menutup pintu kamar. Mendengar pintu kamar tertutup, tubuh Amanda Mu bergerak sedikit. Ricky Mo berkata, "Joanna sudah keluar." Amanda Mu langsung berdiri dan melihat ke arah pintu. Pintu kamar sudah tertutup, Joanna Mu benar-benar sudah keluar. Tadi dia tidak mempedulikan Joanna Mu, takut tampangnya sekarang menakuti Joanna Mu. Dia merasa tampangnya sekarang pasti sangat menakutkan. Amanda Mu berpikir keras, baru saja dia menggigit bahu Ricky Mo dengan sangat kencang. Aku lihat, pandangan Amanda Mu terjatuh pada bahu Ricky Mo, lalu menarik pakaiannya. Ricky Mo suka pakai pakaian hitam, jadi hari ini juga sama. Sebelumnya Amanda Mu jelas-jelas sudah merasakan rasa amis, dia yakin bahu Ricky Mo sudah dia gigit sampai berdarah. Ricky Mo tidak bilang boleh atau tidak boleh, melainkan menggendong Amanda Mu dari lantai ke atas ranjang. Setelah meletakkan Amanda Mu ke atas ranjang baru berkata, "Istirahat baik-baik, bahuku tidak apa-apa." Amanda Mu masih ingin lihat, mau lihat. Benar-benar tidak apa-apa. Ricky Mo menggelengkan kepala, membantu merapikan rambut yang berantakan di saat memberontak tadi dengan lembut. Amanda Mu tiba-tiba merasa ingin menangis. Amanda Mu menundukkan kepala, menutup wajah, menarik napas dalam, dan berkata dengan sedikit serak, "Maaf." Ricky Mo memegangi wajah Amanda Mu, ingin membiarkan Amanda Mu menatap wajahnya. Tapi Amanda Mu hanya menundukkan kepala, tidak ingin membiarkan Ricky Mo menatapnya. "Amanda, angkat kepalamu dan lihat aku." Suara Ricky Mo mengandung sedikit kemarahan. Amanda Mu menggelengkan kepala, "Kamu keluar saja." Amanda Mu merasa sekarang dia sangat sulit dihadapi. Tapi dia benar-benar belum memikirkan harus bagaimana menghadapi semua ini sekarang. Dia tidak dapat menahan perasaannya, tidak dapat tenang mendengar perkataan Ricky Mo. Dia merasa dirinya sekarang pasti sangat jelek. "Jangan bilang maaf padaku. Kalau harus mengatakan maaf, maka aku juga bersalah padamu." Suara Ricky Mo agak berat, Amanda Mu tidak mendengar jelas perasaan pria itu. Setelah itu, Ricky Mo berkata lagi, "Amanda, apa kamu mendengar apa yang aku katakan?" Amanda Mu menarik napas, "Biarkan aku tenang sebentar." Ricky Mo tidak mengeluarkan suara untuk beberapa saat. Di saat Amanda Mu mengira Ricky Mo tidak mungkin mengalah, Ricky Mo berkata, "Aku pergi dulu, kalau ada masalah apapun panggil aku." Lalu terdengar suara langkah kaki, dan suara pintu tertutup. Amanda Mu menengadahkan kepala, menyadari di kamar hanya tersisa dia seorang, dia pun tanpa bisa ditahan mulai menangis. Meskipun sekarang dia sudah berusaha mengontrol emosinya, tapi tetap saja tidak dapat terkontrol. Di luar pintu, Ricky Mo keluar, baru saja menutup pintu, sudah melihat Joanna Mo yang berdiri di samping dinding. Mata ayah dan putri saling bertatapan sebentar, lalu Ricky Mo baru mengalihkan pandangan. Joanna Mo berdiri tegak, menatap Ricky Mo lalu bertanya dengan nada bicara sangat serius, "Sebenarnya ibu kenapa?" 938 Dia punya aku. Ricky Mo menatap Joanna Mo dari ketinggian. Joanna Mo hari ini mengenakan dress putih dengan motif bunga. Kulit Joanna Mo putih, juga terlihat warna pink yang sehat, kelihatan penuh dengan aura kehidupan. Ricky Mo mengulurkan tangan dan mengelus kepala Joanna Mo, "Kamu tidak perlu khawatir masalah ibu, ibu mempunyai aku."
Joanna mau membesarkan mata. Oh, Amanda Mu dengan begitu tinggal di Villa Ricky Mo. Ricky Mo setiap hari menemani Amanda Mu. Pagi hari bangun bersama dengan Amanda Mu di waktu yang tetap, makan, lalu jalan santai bersama dengan Amanda Mu. Terkadang membawa Joanna Mo, terkadang Joanna Mo ingin lanjut tidur, jadi mereka pun pergi berdua. Amanda Mu semakin diam, juga tidak terlalu banyak bicara. Alasan utamanya bukan karena tidak ingin bicara, tapi tidak ada yang bisa dibicarakan. Ricky Mo juga bukan orang yang banyak bicara. Saat Amanda Mu tidak bicara, Ricky Mo tentu juga tidak akan bicara. Kebanyakan, mereka berdua terdiam. Setelah makan siang, Ricky Mo akan mengantar Amanda Mu kembali ke kamar untuk tidur siang. Setelah Amanda Mu tertidur, Ricky Mo pergi ke ruang baca untuk bekerja. Sedangkan Donisi, setiap hari akan di jam ini mengirimkan beberapa dokumen kepada Ricky Mo. 3 hari berturut-turut seperti ini terus. Saat hari keempat siangnya, Ricky Mo mengantar Amanda Mu kembali ke kamar untuk tidur siang seperti biasanya. Amanda Mu terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar, lalu perlahan-lahan menutup mata dan tidur. Dia berpikir, yang jelas juga tidak ngantuk, jadi dia tidak tidur, hanya memejamkan mata saja. Saat memejamkan mata, pendengaran juga akan berubah menjadi sangat baik. Ricky Mo tidak langsung keluar, duduk di samping ranjang tidak mengeluarkan bunyi apapun. Kalau bukan karena tidak ada suara pintu, Amanda Mu bahkan mengira Ricky Mo sudah keluar. Amanda Mu memejamkan mata, dan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar pergerakan di samping ranjang. Tidak tahu berapa lama kemudian, sangat lama sampai Amanda Mu hampir terlelap, akhirnya ada pergerakan di samping ranjang. Kemudian, dia mendengar suara pintu ditutup. Amanda Mu membuka mata, di samping ranjang sudah tidak ada suara Ricky Mo lagi, kamar pintu juga ditutup. Dia menoleh, melihat ke arah samping ranjang. Kursi roda masih ada di sana. Mengenai masalah ini, meskipun Ricky Mo bergerak dengan pelan, tapi kadangkala Amanda Mu tetap akan bersikeras duduk di kursi roda. Tapi setiap kali dia mau duduk di kursi roda, Ricky Mo akan tidak terlalu senang. Amanda Mu bergerak sulit menahan tubuh bagian atasnya, mengulurkan tangan, mengerahkan kekuatan besar baru bisa mencapai kursi roda. Karena kaki tidak bisa mengerahkan tenaga, maka gerakan yang sangat sederhana bagi manusia normal, juga berubah menjadi rumit. Sampai akhirnya kursi roda ditarik ke sini, Amanda Mu sudah keringatan. Duduk ke atas kursi roda juga bukanlah hal yang mudah. Tapi juga bukan sangat sulit. Amanda Mu dengan kekuatan pinggang, duduk ke atas kursi roda. Amanda Mu menghela napas panjang, baru menggeser roda, pergi ke arah pintu. Setelah Amanda Mu pulang, hampir semua lantai di rumah dilapisi dengan karpet. Kursi roda kalau bergerak di atas karpet agak sulit, tapi ada satu keuntungan, yaitu tidak ada suara. Amanda Mu menggerakkan kursi roda ke tangga. Dia melihat jam, sudah mau jam 2. Sebelumnya baru makan baru jam 12. Ternyata duduk di atas kursi roda dan menggerakkan kursi roda keluar menghabiskan begitu banyak waktu. Donisi setiap hari datang tepat waktu. Ricky Mo biasanya jam 3 baru kembali kamar. Jadi artinya, Donisi seharusnya sudah akan keluar sebentar lagi. Sama seperti sebelumnya, pelayan kalau tidak ada perintah dari Ricky Mo tidak boleh naik ke lantai atas. Amanda Mu duduk di atas kursi roda, menunggu di ujung tangga, menunggu Donisi keluar. Saat jam 2 awal, pintu ruang baca dibuka dari dalam. 939 Dia lebih sedih menerima kenyataan ini darimu. Yang keluar dari ruang baca adalah Donisi.
Donisi belum melihat Amandamu. Dia terbiasa saat keluar selalu menutup pintu dulu. Setelah Donisi menutup pintu, menengadahkan kepala, baru menyadari Amandamu sedang berada di ujung tangga. Amandamu duduk di atas kursi roda, menatap Donisi dengan tenang. Sekali dilihat juga sedang menunggunya. Donisi tersentak, lalu baru berjalan menghampiri. Nyonya, Donisi berkata dengan hormat seperti dulu. Amandamu bertanya sambil tersenyum, sudah selesai. Donisi menganggukkan kepala. Donisi adalah orang pintar, mengerti dalam hati apa tujuan Amandamu menunggunya di sini. Amandamu berkata datar, asistensi, ada yang mau aku tanyakan padamu. Donisi adalah tangan kanan Rikimo, juga sangat mencapat kepercayaan dari Rikimo. Bahkan dari tahap tertentu, Rikimo lebih percaya pada Donisi daripada James Gu. Donisi sedikit mengerutkan dahi. Tenang saja, yang aku tanyakan adalah hal yang bisa kamu katakan. Mendengar itu, Donisi tersentak sebentar, dan menengadahkan kepala menatap Amandamu. Amandamu bertanya serius, sebenarnya ada apa dengan kakiku? Riki selalu tidak bersedia mengatakan hal ini padaku. Yang di luar dugaan Amandamu adalah Donisi tidak ragu. Donisi langsung menjawab, karena kasus peledakan bom di pulau kecil itu 4 tahun yang lalu. Saat itu kamu pingsan selama 3 tahun. Gejala sisa dari kecelakaan kali ini. Tangan Amandamu yang terletak di atas pegangan kursi tanpa sadar terkepal dan berkata dengan nada bicara tenang, katakan lebih detail. Luka tubuhmu waktu itu terlalu parah. Kenzo tidak tahu menggunakan cara apa menyembuhkan tubuhmu sampai benar-benar tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tapi kecelakaan mobil kali ini, dokter mengatakan kinerja organ tubuhmu sedang menurun cepat. Tuan muda sudah mencari tim kedokteran terbaik dunia, tapi sampai sekarang tidak menemukan cara pengobatan yang berguna. Pantas saja, dia selalu merasa tidak semangat, juga tidak ada nafsu makan. Selalu merasa sangat lelah. Dia kira hanya belum pulih sempurna saja. Tapi ternyata seperti ini. Melihat Amandamu masih tidak bicara juga, Donisi memanggil, Nyonya. Amandamu bertanya, kalau tim pengobatan terus tidak menemukan cara pengobatan bagaimana? Donisi terdiam. Amandamu malah langsung mengerti. Kalau kinerja organ tubuh menurun cepat jauh melebihi batas manusia normal, pada akhirnya saat tubuh lemah sampai batas tertentu, maka yang akan datang adalah. Amandamu berkata dengan pandangan kosong, kamu pulang saja. Donisi mengangkat kaki ingin pergi, tapi tiba-tiba teringat sesuatu, jadi mundur kembali. Nyonya, Tuan tidak ingin membicarakan masalah ini denganmu, karena dia lebih sedih mempercayai kenyataan ini darimu. Dia hanya... Amandamu memotong pembicaraan Donisi, aku tahu. Amandamu sudah tahu hal yang ingin dia ketahui, juga tidak ingin banyak bicara dengan Donisi. Donisi juga mengerti satu hal ini, berbalik, dan turun ke lantai bawah. Amandamu duduk di atas kursi roda, melamun, juga tidak tahu sedang memikirkan apa. Apa lagi yang bisa dia pikirkan? Tidak lama kemudian, Amandamu baru menggerakkan kursi roda ke pintu ruang baca Rikimo. Kalau dia pura-pura tidak ada apa-apa dan kembali ke kamar, Rikimo juga bisa melihat dari jejak di tikar kalau dia pernah datang ke sini. Dengan begitu, lebih baik inisiatif mencari Rikimo. Amandamu tidak mengetuk pintu, langsung memegang pegangan pintu. Untung saja, pegangan pintu tidak tinggi, bisa langsung dipegang hanya dengan mengulurkan tangan. Amandamu memegang pegangan pintu dan mendorong pintu ruangan. Mendengar adanya pergerakan, Rikimo langsung menengadahkan kepala. 940 yang ditunggu-tunggu adalah perkataan ini.
Ricky Mo langsung melihat Amanda Mu yang duduk di kursi roda. Ekspresinya berubah, langsung berdiri dengan cepat, berjalan ke arah Amanda Mu. Bagaimana kamu datang ke sini? Ricky Mo berjalan ke hadapan Amanda Mu, lalu berjongkok di hadapan Amanda Mu. Menilai tubuh Amanda Mu, seperti sedang memeriksa apakah Amanda Mu terluka atau tidak. Karena Ricky Mo jongkok, pandangannya tidak bisa sejajar dengan Amanda Mu. Amanda Mu harus menundukkan kepala baru bisa bertatapan dengan mata Ricky Mo. Amanda Mu berkata datar, dari kursi roda. Ekspresi Ricky Mo masam, kalau kamu mau keluar boleh memanggilku, jangan bergerak sendiri sembarangan. Amanda Mu mengerti dalam hati, Ricky Mo benar-benar takut dia menyakiti dirinya sendiri. Melihat Ricky Mo, Amanda Mu sudah akan menyampaikan sesuatu, tapi menoleh ke samping dan menelan kembali perkataannya. Amanda Mu pada akhirnya masih memutuskan untuk tidak mengatakan pada Ricky Mo kalau dia pernah mencari donisi. Kamu berikan ponsel padaku, kapanpun aku mau pergi, bisa telepon padamu. Amanda Mu menatap Ricky Mo dengan datar. Ricky Mo diam sebentar dan berkata, baik. Kamu lanjut sibuk saja, aku kembali ke kamar dulu. Setelah itu, Amanda Mu meninggalkan dengan kursi roda. Aku sudah selesai. Ricky Mo berdiri, mendorong kursi roda keluar. Setelah kembali ke kamar, Ricky Mo menggendong Amanda Mu dari atas kursi roda. Temani aku tidur sebentar ya. Amanda Mu menganggukkan kepala. Ricky Mo menyetujui membeli ponsel pada Amanda Mu. Saat makan malam, sudah membawa satu ponsel baru. Modelnya sangat baru, warna juga sangat cantik. Amanda Mu menangkapnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Ricky Mo hanya terdiam menatap Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum senang, sekarang kenapa kamu selalu mudah marah? Aku keluar kamar, kamu marah. Aku ucapkan terima kasih, kamu juga marah. Ricky Mo berhenti sebentar dan wajahnya menjadi lebih lembut, di antara kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Amanda Mu tidak bicara, mulai mencoba menggunakan ponsel baru. Makan dulu. Ricky Mo menarik kembali ponselnya. Amanda Mu melihat tangannya yang kosong dan mengangguk, baik. Setelah selesai berkata, Amanda Mu mulai makan. Dilihat seperti ini, cara bicara dua orang ini kelihatannya tidak ada masalah apapun. Tapi, Ricky Mo selalu merasa ada yang aneh. Setelah selesai makan, Amanda Mu melihat berita di ponsel barunya. Ricky Mo duduk di samping menemani Amanda Mu. Ricky Mo bertanya, mau nonton TV? Tidak. Pandangan Amanda Mu tidak meninggalkan layar ponsel dan menjawab lemah. Ricky Mo menoleh ke samping, yang terlihat adalah wajah samping Amanda Mu. Amanda Mu dari dulu berhati lembut dan juga baik hati. Kalau tidak membuat marah Amanda Mu, maka Amanda Mu tidak akan marah. Tapi semakin Amanda Mu patuh, Ricky Mo semakin merasa tidak nyaman. Amanda Mu juga menyadari Ricky Mo terus memandanginya. Dia mencari banyak kata-kata di web pencaharian, kecelakaan Amanda Mu. Tapi, setiap kali dia menekan tombol cari, malah tidak menemukan informasi apapun. Saat dia kecelakaan, dia masih bos dari perusahaan Mo. Bos perusahaan Mo kecelakaan, mana mungkin tidak masuk berita. Amanda Mu menyodorkan ponsel di hadapan Ricky Mo, menyuruh pria itu melihat halaman yang tidak dapat menemukan apapun dan bertanya dengan tenang, apa kamu bisa beritahu aku ada apa ini? Ricky Mo melihat sekilas ke arah layar. Kemudian melihat wajah Amanda Mu dan berkata, apa yang kamu ingin tahu, bisa langsung tanyakan padaku. Yang Amanda Mu tunggu-tunggu adalah perkataan Ricky Mo ini, baik, kalau begitu aku tanya kamu. Bagaimana masalah Kenzo diurus? Bagaimana dengan Mike Jiang?
Selanjutnya bab 941 menyerahkan diri.